Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufidah Nisrina Mumtazah dari kelas BP2 dengan NIM J04142411033. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus tentang audit materiality pada mata kuliah akuntansi pemeriksaan. Baik, yang pertama, saya mengambil data dari PT Unilever Indonesia Tbk, laporan keuangan tahun 2024. Ringkasan data untuk mengerjakan soal yang A. Yang pertama, laba bersih sebesar 3,369 miliar, aset lancar sebesar 5,281 miliar, liabilitas lancar sebesar 11,830 miliar, total aset sebesar 16,46 miliar. Nah, saya menggunakan benchmark umum. Saya menyajikan percentage of minimum dan percentage of maksimum. Nah, dari tabel ini, saya menetapkan materialitas awal atau preliminary judgment-nya itu yang sebesar 160,46 miliar atau 1% dari total aset. Nah, meskipun perusahaan ini kan si Unilever ini lebih ke entitas profit oriented, tapi saya memilih basis aset itu karena adanya resiko likuiditas yang terlihat tinggi karena di sini current liability-nya Unilever 2 kali lipat lebih besar dibandingkan current asetnya. Nah, jadi dari situ terlihat tuh dari modal kerjanya aja sudah negatif. Nah, dengan menetapkan ambang batas yang lebih konservatif atau lebih rendah, mungkin cakupan pengujian yang lebih luas dapat melindungi kepentingan para stakeholder. Oke, selanjutnya kita akan mengalokasikan materialitas berdasarkan laba sebelum pajak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di soal overall materiality-nya sebesar 7% dari laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak pada PT Unilever sebesar 4,350 miliar. Maka kita kalikan 7% dikali 4,350 miliar, yaitu sebesar 304,5 miliar. Dan kita rounding, kita bulatkan ke atas menjadi 305 miliar. Jika setiap akun diasumsikan dapat mengandung salah saji hingga 7% dan cenderung overstate, alokasi materialitas atau performance materiality dilakukan untuk membatasi resiko audit. Nah, dalam skenario ini juga, auditor tuh akan mengalokasikan angka 305 miliar ini ke seluruh akun neraca dan laba rugi untuk memastikan total salah saji yang tidak terdeteksi yang tidak dilampaui oleh overall materiality ini. Nah, ini sudah saya gambarkan atau sudah saya asumsikan bagaimana pengalokasiannya menjadi tolerable misstatement. Nah, dalam mengalokasikan materialitas ini, auditor memang biasanya tidak membagi secara rata, melainkan menggunakan pertimbangan seperti memperhatikan risiko salah saji atau inherent risks, terus dampaknya terhadap laba, serta karakteristik akun apakah mudah dimanipulasi atau tidak. Nah, karena dalam kasus ini kan kita mengasumsikan seluruh salah sajinya itu cenderung mengakibatkan overstatement laba, maka kita akan memfokuskan alokasi yang lebih besar pada akun-akun yang berpotensi meningkatkan laba, seperti penjualan sebesar 91 miliar, lalu ada piutang usaha sebesar 76 miliar, lalu persediaan sebesar 61 miliar juga. Karena mereka itu memiliki resiko yang lebih tinggi dan dapat lebih mudah untuk dimanipulasi untuk menaikkan laba. Misalnya tuh melalui pencatatan penjualan fiktif, pengakuan piutang yang tidak tertagih, atau overstatement persediaan yang menyebabkan HPP penjualan itu menjadi lebih rendah. Nah, oleh karena itu, akun-akun tiga tadi dapat diberikan porsi materialitas yang lebih besar dalam perencanaan audit. Nah, tolerable misstatement ini tuh bisa nantinya akan dibandingkan dengan non-misstatement dan sampling error pada tahap evaluasi audit untuk menentukan apakah laporan keuangan itu telah bebas dari salah saji material. Baik, untuk poin C, alokasi 80% ke piutang, ke akun persediaan, dan akun utang. Nah, seperti yang kita tahu tadi OM-nya kita dapatkan sebesar 305 miliar. Lalu kita kalikan dengan 80% menghasilkan 244 miliar. Nah, 20%-nya itu untuk apa? Yaitu untuk akun lainnya yang dianggap memiliki resiko bawaan atau inherent risk dan resiko pengendalian atau control risk yang rendah. Nah, dampak pada prosedur pengumpulan bukti itu yang pertama adalah pengujiannya tuh akan lebih intens, kayak kita akan konfirmasi piutang ke para pelanggan, terus kita melakukan stock of name, persediaan, terus kita melakukan konfirmasi utang juga kepada para supplier. Nah, yang kedua dampaknya itu pada sample size. Auditor juga akan memperbesar ukuran sampel untuk pengujian substantif atas transaksi dan saldo pada akun-akun tersebut, karena tolerable misstatement per akun semakin kecil. Lalu yang ketiga, ada fokus resiko utama. Nah,
Kayak seperti untuk akun piutang, apakah ada resiko tidak tertagih, terus untuk persediaan, apakah ada resiko overstatement, untuk utang, apakah ada resiko understatement, dan semakin besar alokasi materialitas pada suatu akun, semakin ketat dan juga mendalam prosedur audit yang dilakukan. Nah, contoh prosedur auditnya itu, kalau tadi yang piutang usaha kita konfirmasi saldo ke pelanggan, itu namanya external confirmation, terus kita juga bisa cek umur piutang atau aging schedule. Nah, kalau untuk persediaan itu, kita bisa tadi stock of name ya, melakukan observasi fisik persediaan. Terus kita bisa juga melakukan uji penilaian antara cost versus NRV. Terus kita juga bisa cek apakah pencatatan keluar masuk barang ini sudah benar atau belum. Terus abis itu ada utang usaha. Kalau misalnya tadi itu kita bisa konfirmasi ke supplier, kita juga bisa cek dokumen pembelian antara invoice, PO, dan lain-lain. Terus kita juga bisa uji kelengkapan. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu efisiensi pada akun lain. Nah, akun dengan resiko rendah seperti aset tetap, atau beban di bel muka, atau akun lain, itu bisa diuji menggunakan prosedur analitis. Atau membandingkan tahun lalu saja, karena kan dianggapnya resikonya rendah. Jadi, untuk pengujian yang terbatas ini berguna untuk dalam efisiensi waktu audit. Selanjutnya, untuk yang D, yaitu tindakan auditor jika estimasi salah saji melebihi materialitas. Yang pertama, kita akan meminta pihak manajemen untuk mengoreksi laporan keuangan terlebih dahulu, guna menghapus salah saji yang telah diidentifikasi secara spesifik. Yang kedua, melakukan perluasan pengujian. Jika manajemen menolak, auditor tuh harus bisa melakukan prosedur tambahan untuk memastikan apakah estimasi salah saji tersebut benar adanya, dan juga untuk menentukan nilai pastinya. Yang ketiga, evaluasi ulang resiko. Nah, kita akan menilai kembali apakah resiko pengendalian benar-benar rendah, salah saji yang tinggi menunjukkan adanya kelemahan dalam efektivitas pengendalian internal. Dan yang terakhir yaitu opini audit. Jika manajemen tidak melakukan penyesuaian sehingga salah saji tetap melebihi materialitas, nah auditor akan memberikan opini menjadi wajar dengan pengecualian atau WDP atau qualified opinion, atau tidak wajar dengan adverse opinion, tergantung tingkat pervasifnya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Sekian pembahasan tentang audit materiality pada studi kasus pemeriksaan akuntansi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.